Cryptocurrency adalah sebuah istilah yang pasti sudah sering kita dengar beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 2013, cryptocurrency mulai mendapat perhatian dari kalangan masyarakat dunia. Banyak media mulai memberitakan mata uang digital ini, namun kehadiran cryptocurrency tentunya menimbulkan pro dan kontra. Cryptocurrency adalah sebuah mata uang digital atau virtual yang dijamin oleh kriptografi, seperti dikutip dari Investopedia. Dengan adanya kriptografi, mata uang digital ini menjadi hampir tidak mungkin dipalsukan. Beberapa tahun belakangan, popularitas Bitcoin tengah naik daun dan menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Bitcoin merupakan salah satu contoh cryptocurrency atau lebih dikenal dengan mata uang digital. Di era digital seperti sekarang ini, menggunakan mata uang digital dalam berbagai transaksi virtual menjadi suatu hal yang lumrah. Berbagai kebutuhan mulai dari primer hingga sekunder kini tersedia lengkap untuk memanjakan para pengguna digital. Tidak sedikit orang yang memenuhi minat untuk berinvestasi pada cryptocurrency. Meskipun investasi ini menghasilkan, tetap ada rambu-rambu yang perlu kita perhatikan sebelum membeli mata uang digital ini. Kata cryptocurrency berasal dari gabungan dua kata, yaitu kriptografi yang mempunyai arti kode rahasia dan currency yang berarti mata uang. Konsep kriptografi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Perang Dunia Kedua. Ketika itu, Jerman memakai kriptografi guna mengirim kode-kode rahasia agar tidak mudah terbaca oleh pihak lawan. Berbeda dengan mata uang konvensional yang bersifat terpusat, mata uang digital justru bersifat desentralisasi. Tidak ada pihak yang hadir dan berperan sebagai perantara dalam satu transaksi. Namun, pembayaran dengan mata uang digital berlangsung dari pengirim ke penerima atau peer-to-peer. Cryptocurrency dikembangkan sejak tahun 1990-an. Baru 10 tahun terakhir dikenal masyarakat global. Beberapa jenis cryptocurrency yang sering digunakan antara lain Litecoin, Ethereum, Monero, Ripple, dan tentu saja Bitcoin. Saat ini ada lebih dari 1.000 cryptocurrency yang beredar di seluruh dunia. Akan tetapi, Bitcoin termasuk dalam daftar teratas mata uang digital yang paling banyak digunakan. Satoshi Nakamoto, sang pencipta Bitcoin, hanya menciptakan Bitcoin hingga 21 juta koin sesuai protokol yang sudah disepakati. Para ahli memperkirakan jumlah tersebut tidak akan habis ditambang sampai tahun 2140. Lebih lanjut, ada sistem blockchain yang membuat transaksi mata uang digital ini berlangsung aman. Blockchain merupakan buku besar yang melakukan pencatatan pada setiap aktivitas transaksi dalam sistem yang berkala secara desentralisasi, valid, dan minim kesalahan. Skema ini memunculkan penilaian bahwa transaksi mata uang digital lebih mudah, aman, dan praktis daripada sistem perbankan konvensional. Sepintas mendengar kata uang digital, banyak masyarakat beranggapan bahwa dengan memiliki uang digital akan memberikan keuntungan yang banyak bagi para pemiliknya. Hal itu bukanlah 100% salah, akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum terjun ke dalam cryptocurrency. Dilihat dari kelebihannya. 1. Cryptocurrency berpotensi mendapatkan kenaikan harga tinggi di masa mendatang. Kedua, teknologi blockchain membuat proses pembayaran mata uang digital berlangsung cepat, aman, dan mudah. Yang ketiga, menghindari pemalsuan uang karena sistem blockchain tidak memungkinkan mata uang yang sama melakukan dua transaksi berbeda. Yang keempat, keamanan data pribadi. Kita bisa melakukan transaksi keuangan tanpa perlu menampilkan identitas asli. Dilihat dari kekurangannya. 1. Volatility tinggi, yaitu kondisi ketika nilai mata uang tiba-tiba mengalami kenaikan atau penurunan nilai secara drastis dan dalam waktu yang cepat. 2. Sulit memprediksi nilai mata uang di masa depan, sehingga potensi kerugian lebih besar. Kadang nilai tukar mata uang digital ini juga terlampau tinggi. Yang ketiga, cryptocurrency memiliki wallet key atau kunci dompet digital.
Berinvestasi dengan cryptocurrency mengharuskan kita untuk mempunyai dompet digital. Apabila kita lupa password atau PIN masuk dompet digital, maka seluruh aset yang ada di dalamnya tidak akan bisa kembali. Berikut beberapa jenis cryptocurrency yang cukup populer di Indonesia. 1. Bitcoin. Bitcoin adalah mata uang digital yang bisa dikirim ke orang lain. Bisa berupa hadiah, atau atas pembelian barang dan jasa. Esensinya sama dengan mata uang suatu negara seperti rupiah. Namun, Bitcoin berbentuk digital tanpa adanya backup emas. Tak hanya itu saja, Bitcoin menggunakan teknologi blockchain, di mana tidak adanya pihak ketiga dalam verifikasi transaksi. Karena itu, kita tidak memerlukan identitas apapun untuk transaksi pembayaran atau penerimaan Bitcoin. 2. Ethereum. Ethereum adalah jaringan peer-to-peer publik atau blockchain dengan mata uang digitalnya sendiri yang disebut Ether yang dikembangkan oleh Vitalik Buterin. Sangat mirip dengan Bitcoin, namun didesain khusus untuk menjadi smart contract yang terbuka. Transaksi yang dilakukan di blockchain dapat mengeksekusi suatu smart contract melalui berbagai cara. Misalnya, dengan mengirimkan mata uang digital atau data ke alamat kontrak. Jika berhasil dieksekusi, smart contract tersebut dapat memproses lebih banyak transaksi atau mengeksekusi smart contract lainnya. Ethereum Virtual Machine merupakan software yang dapat digunakan pengembang untuk membuat berbagai aplikasi semudah membuat aplikasi berbasis transaksi kripto. Dengan konsep yang ditawarkan, pengembang tidak perlu membuat dan mengurus blockchain mereka sendiri. 3. Binance, sama seperti Ethereum. Binance atau BNB adalah mata uang kripto yang diciptakan oleh Binance, salah satu bursa kripto terbesar di dunia. BNB berjalan di Binance Chain, sebuah blockchain yang diciptakan Binance untuk mendukung pertukaran kripto yang tersentralisasi atau wallet to wallet. Dalam ekosistem Binance, pengguna dapat menggunakan BNB untuk menerima diskon biaya perdagangan dan dapat benefit lainnya. Binance sangat kuat karena menjadi landasan token-token lain seperti USDT. 4. Litecoin. Litecoin adalah sebuah uang elektronik yang dibuat pada tahun 2011 dan perangkat lunak sumber terbuka di bawah lisensi MIT X11. Litecoin adalah salah satu cryptocurrency yang lahir setelah era Bitcoin. Mata uang virtual ini menggunakan teknologi blockchain, sama seperti Bitcoin, sesuai lansiran dewabola.club dalam ulasan tahun 2018. Model penggalian atau penambangan Litecoin menggunakan basis kartu grafis atau script, yang umumnya digunakan adalah kartu grafis ATI Radeon. Litecoin juga hadir mencoba menyempurnakan Bitcoin. Salah satu hal yang diperbaiki itu berkaitan dengan waktu generasi blok yang disusun. Rata-rata Litecoin memiliki waktu 2,5 menit, sedangkan Bitcoin rata-rata 10 menit. Algoritma penambangan memang didesain lebih sederhana, membuat miner tidak harus melakukan dengan komputer berspesifikasi super tinggi. 5. Dogecoin. Dogecoin adalah sejenis mata uang kripto atau cryptocurrency, seperti Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan sebagainya. Dogecoin diperkenalkan sejak Desember 2013. Dogecoin mulanya dibuat untuk lelucon semata, dan mata uang kripto ini dikembangkan oleh software engineer IBM, Billy Marcus, dan engineer Adobe Jackson Palmer. 6. Ripple. Ripple atau XRP adalah aset digital yang dibuat untuk pembayaran. Ini adalah aset digital asli di buku besar XRP. Teknologi open source tanpa perlu perizinan dan teknologi blockchain tersentralisasi yang dapat menyelesaikan transaksi dalam 3 hingga 5 detik. Ripple atau XRP dapat dikirim langsung tanpa memerlukan perantara pusat, menjadikannya instrumen yang nyaman dalam menjembatani dua mata uang berbeda dengan cepat dan efisien. XRP muncul menjadi aset digital karena ada masalah pada pengiriman uang secara manual. Selama ini, pengiriman uang secara langsung kerap terhenti karena ada penundaan. Selain itu, biaya kirim juga cukup besar, terlebih kalau nominal yang dikirim juga besar. 7. Vexanium.
Vexanium adalah publik blockchain pertama berbasis di Indonesia yang tentunya didukung oleh founder lokal, tim mayoritas lokal, dan juga investor Indonesia. Memiliki platform teknologi blockchain-nya sendiri yang disebut mainnet, yang berarti developer atau programmer bisa membuat aplikasi dengan Vexanium. Itulah beberapa cryptocurrency yang cukup populer di Indonesia. Lantas, tertarikkah kamu untuk mendalami cryptocurrency?